Bagaimana supaya kita bisa berubah menjadi orang yang lebih baik? Itu momennya di situ. Maka konsep yang pertama adalah menjalankan syariat dari sebuah perubahan. Syariatnya perubahan itu apa? Ikhtiar. Ya, syariat perubahan itu ikhtiar. Jadi orang Islam harus yang cerdas. Jangan nggak kerja kan mas, udah latat. Kalau udah rezeki nggak bakal kemana-mana. Ini kata-kata yang sangat indah, seakan-akan dia menunjukkan imannya setinggi langit begitu. Padahal kalau kita belajar, dia sedang melanggar syariat perubahan itu, Pak. Ya. Syariat perubahan itu adalah ikhtiar. Kata-kata kalau udah rezeki nggak bakal kemana-mana, itu baru boleh dilakukan bagi mereka yang sudah berikhtiar sekuat tenaga yang dia miliki. Bagi orang-orang yang kaum rebahan ini, kemudian berkata kalau udah rezeki nggak bakal kemana-mana, ya memang betul Pak, kalau udah rezeki itu nggak bakal kemana-mana. Tapi kalau kamu nggak kemana-mana, gimana mau dapat rezeki, kan begitu. Selevel Nabi Muhammad SAW, Nabi yang dengan level tertinggi ya, tetap menjalankan syariat perubahan itu dengan apa? Melakukan ikhtiar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu nggak bakal merubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu merubah keadaan mereka sendiri. Itu syariat Pak. Makanya ketika Nabi dikejar sama orang kafir Quraisy, Nabi bukan petentang-petenteng begitu. Quraisy, aku di sini, bunuh aku. Enggak. Padahal Nabi sudah mendapatkan jaminan keselamatan dari Allah. Wallahu ya'simuka minan nas. Dan Allah itu akan menyelamatkan kamu Muhammad. Ya'simuka, melindungimu Muhammad dari kejahatan manusia. Jadi harusnya Nabi nyantai dong. Kenapa Nabi pakai sembunyi? Pakai masuk ke dalam gua. Ya teman-teman, Nabi sedang ngajarin Abu Bakar terkhusus yang ada saat itu, dan kita terumum yang mendengarkan ceritanya ini, bahwa konsep perubahan itu Pak harus melalui sebuah proses ikhtiar. Dalam perang Nabi selalu menggunakan trik-trik perang Pak. Bukan mentang-mentang belain agama Allah kemudian Nabi sembrono begitu. Bapak lihat ada perang Uhud dengan keunikan strategi membagi pasukan menjadi dua. Ada pasukan rumah, pasukan berpanah, dan ada pasukan berkuda yang berperang di bawah. Itu strategi perang Khandaq, ya, atau yang disebut dengan perang Parit, di mana Nabi menyadari pasukannya lemah pada saat itu. Kalau meladenin orang kafir Quraisy, mereka kalah dan mereka akan menjadi budak. Nabi nggak mau pengikutnya menjadi budak, maka Nabi berpikir untuk membuat sebuah parit yang mengelilingi ya kota Madinah, sehingga membuat orang kafir mati kelaparan karena mereka tidak memiliki bekal persiapan, sedangkan umat Islam sudah memiliki persiapan di dalam kota Madinah. Jadi ini semua trik begitu, cara, dan itu dilakukan Nabi. Nabi masuk ke dalam gua Thur untuk melindungi dirinya. Ya, begitulah para nabi-nabi Allah, termasuk Bunda Hajar. Bunda Hajar ketika melihat Ismail kelaparan, beliau berlari Safa Marwah, Safa Marwah. Bahkan 7 kali Pak. Kalau pakai logika itu ya, harusnya minimal 2 kali. Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, memastikan selesai. Berarti nggak ada air, selesai. Kenapa beliau sampai berputar 7 kali? Coba antum pikirkan itu. Kenapa harus 7 kali? Bukankah dengan 2 kali udah memastikan bahwa memang tidak ada air di situ? Makanya saya sering bilang, ikhtiar itu bukan untuk memastikan hasil. Ikhtiar itu memastikan bahwa kita menjalankan syariatnya Allah. Makanya kalau kita bicara Bunda Hajar nggak dapat air, beliau lari Safa Marwah 7 kali kan nggak dapat apa-apa beliau. Justru air itu didapatkan di kakinya Ismail alaihissalam, seorang bocah kecil yang sedang kehausan, digeletakkan di atas padang pasir, menginjakkan kakinya ke tanah, dan dari situlah air itu muncul. Itu namanya kebesaran. Jadi ikhtiar itu kewajiban kita. Bapak nggak usah mikirin hasilnya, hasil itu zona of Allah. Kalau kita udah masuk ke zonanya Allah, kita stres karena nggak selevel dengan zona kita. Artinya kita memasuki zonanya Tuhan yang begitu besar. Makanya untuk ikhtiar jangan pernah memikirkan hasil. Keajaiban Tuhan itu haknya Allah. Nabi Muhammad ketika masuk ke dalam gua Thur, Nabi nggak pernah tahu kok gua itu akan ditutupi dengan sarang laba-laba.
Nabi Musa ketika memukulkan tongkatnya di atas air, beliau nggak pernah nyadar kalau lautan itu akan terbelah menjadi dua. Nabi Ibrahim ketika beliau memasuki kubangan api yang dibuat oleh Namrud, beliau tidak pernah tahu bahwa api ini akan berubah menjadi dingin. Yang para nabi-nabi ini tahu, mereka hanya menjalankan perintah Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan konsep ikhtiar. Sehingga berangkat dari situ, bapak-bapak yang berbahagia, perubahan diawali dengan sebuah usaha berikhtiar semampu dan sebisa yang kita lakukan. Ya, jadi ini yang merupakan menurut Ustaz syariat atau ajaran Islam yang paling perfect dan sempurna. Dan kalau bapak udah punya konsep ikhtiar yang kuat, nggak akan tergoda dengan yang namanya dukun-dukun itu. Pengen kaya pakai ilmu penglaris, pengen kelihatan cantik pakai ilmu pelet. Itu nggak mungkin terjadi, Pak, kalau bapak punya konsep ikhtiar yang kuat. Kalau mau kaya ya kerja, kalau mau cantik ya dandan. Ya, jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi konsep dasarnya kita membutuhkan daripada yang namanya ikhtiar.